Om Swastiastu. Halo adik-adik tercinta, bagaimana kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Kembali bersama Kak Arta dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika, khususnya tentang pembulatan dan penaksiran operasi hitung. Yuk simak video berikut ini. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, yang pertama, kita akan membahas mengenai pembulatan bilangan cacah. Pada layar ada sebuah contoh soal mengenai pembulatan bilangan cacah, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Dalam mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah melihat satuan dari soal tersebut atau angka yang menepati nilai satuan ya. Nah, perhatikan jika itu angkanya 1 sampai dengan 4, maka akan dibulatkan ke bawah. Jika angkanya 5 sampai dengan 9, maka dibulatkan ke atas. Nah, sehingga soal yang pertama, 14 itu angka yang menepati nilai satuan adalah 4 karena di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga 14 dibulatkan menjadi 10. Berikutnya, soal 15 dibulatkan menjadi 20 karena angka yang menepati nilai satuan adalah 5 sehingga dibulatkan ke atas. Dan yang terakhir adalah 18. Angka yang menempati nilai satuannya adalah 8 adik-adik ya, sehingga dibulatkan ke atas, 18 dibulatkan menjadi 20. Nah adik-adik, dari itu dapat kita simpulkan jika kita membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat, maka kita perhatikan angka yang menempati nilai satuannya terlebih dahulu. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, selanjutnya kita akan mengerjakan mengenai pembulatan bilangan cacah, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Dalam mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama kita harus memperhatikan angka yang menempati nilai tempat puluhan. Jika angka yang menempati nilai tempat puluhan tersebut lebih kecil dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Dan jika angka yang menempati nilai tempat puluhan tersebut sama atau lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Nah adik-adik, contoh di layar soal yang pertama adalah 225. Angka yang menempati puluhannya adalah angka 2. Karena 2 itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga 225 dibulatkan ke ratusan terdekat itu menjadi 200. Nah, selanjutnya adik-adik soal yang berikutnya ada 350. Angka yang menempati puluhannya adalah 5. Karena 5 itu sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas sehingga 350 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Soal yang ketiga yaitu 468. Angka yang menempati puluhannya adalah 6. Karena lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 500. Jadi, yang perlu diperhatikan adik-adik dalam membulatkan bilangan ke ratusan terdekat adalah angka yang menempati nilai tempat puluhan dari bilangan tersebut. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembulatan ke ribuan terdekat. Sebagai contoh soal di layar sudah tampak adik-adik ya. Langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus memperhatikan angka yang menempati nilai tempat ratusannya. Ketentuannya, jika angka yang menempati nilai tempat ratusan lebih kecil dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Jika lebih besar atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke atas. Soal yang pertama ada bilangan 1237. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 2. Karena 2 itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga 1237 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Soal berikutnya adik-adik ada 1545. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 5. Karena 5 sama dengan 5, maka 1545 tersebut dibulatkan ke atas sehingga menjadi
2000. Soal yang ketiga adalah 1825. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 8. Karena 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga 1825 dibulatkan ke atas menjadi 2000. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, untuk memahami materi tersebut, di layar ada sebuah contoh soal. Bulatkan bilangan 1356 ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Dalam membulatkan ke puluhan terdekat, kita perhatikan satuannya. Karena itu angka 6, maka dibulatkan ke atas sehingga 1356 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 1360. Dalam membulatkan ke ratusan terdekat, kita lihat puluhannya, yaitu angka 5, sehingga dibulatkan ke atas. 1356 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1400. Jadi, adik-adik harus ingat ketika kita membulatkan ke ratusan terdekat, yang harus kita perhatikan adalah angka yang menempati nilai tempat puluhannya. Dalam soal ini adalah angka yang menempati nilai puluhan adalah angka 5 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 1400. Nah, selanjutnya yang berikutnya yaitu membulatkan ke ribuan terdekat. Kita lihat angka yang menempati nilai tempat ratusan yaitu angka 3. Karena itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah adik-adik sehingga 1356 dibulatkan menjadi 1000. Bagaimana adik-adik? Mudah-mudahan bisa dipahami. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembulatan pada pecahan desimal. Sebagai contoh yang pertama yaitu pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Di layar ada soal, bulatkan pecahan desimal 3,74 ke satuan terdekat. Adik-adik, dalam membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat, yang pertama kita perhatikan angka persepuluhnya. Kalau contoh soal di layar, 3,74 angka persepuluhnya adalah angka 7. Karena 7 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Nah, selanjutnya adik-adik masih di pembulatan pecahan desimal. Kita akan belajar membulatkan pecahan desimal ke per 10 terdekat atau satu angka di belakang koma. Nah, contoh soalnya sama adik-adik ya, 3,74 jika dibulatkan ke per 10 terdekat, jawabannya harus satu angka di belakang koma. Kita perhatikan angka per 100-nya, yaitu angka 4. Karena angka 4 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga 3,74 ketika dibulatkan ke per 10 terdekat menjadi 3,7. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, selanjutnya kita akan belajar mengenai penaksiran operasi hitung. Nah, di layar sudah ada sebuah contoh soal mengenai penaksiran operasi hitung dan tentukan hasil operasi hitung berikut ini. Ada 3 soal adik-adik ya. Langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini, adik-adik harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Ingat ya, sebelum melakukan operasi hitung, harus dibulatkan terlebih dahulu soal tersebut. Adik-adik, soal yang pertama, 3 tambah 2,7. Kita harus membulatkan terlebih dahulu 2,7 tersebut ke satuan terdekat, sehingga menjadi 3. Nah, untuk itu, 3 tambah 2,7 menjadi 3 tambah 3, sehingga didapat hasilnya adalah 6. Ingat adik-adik, 2,7 dibulatkan terlebih dahulu sehingga menjadi 3, baru dijumlahkan. Soal berikutnya adalah 4 kali 2,2. 2,2 tersebut dibulatkan terlebih dahulu sehingga didapat 2. Baru dioperasikan 4 kali 2, hasilnya 8. Yang terakhir adalah 275 kali 425. Masing-masing dibulatkan, 275 menjadi 300, 425 menjadi 400, sehingga didapat 300 kali 400 mendapatkan hasil 120.000.
Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, demikian tadi penjelasan mengenai pembulatan dan penaksiran operasi hitung. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.